Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Aryanugraha, NIM 206151037, kelas TBI 2B, mata kuliah Sejarah Sastra, dosen pengampu Ibu Sri Lestari MPD. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang novel yang saya baca. Nama pengarang Mara Rusli, karyanya Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, tebal buku 271 halaman, tahun terbit 1992, tempat terbit Jakarta, penerbit Balai Pustaka. Tokohnya adalah Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgi, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud. Sinopsis Siti Nurbaya. Ibunya meninggal saat Siti Nurbaya masih kanak-kanak. Maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman, ayah yang sangat disayanginya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Maringgi. Pada mulanya usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi. Maka untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringgi menyuruh kaki tangannya membakar semua kios milik Baginda Sulaiman. Dengan demikian hancurlah usaha Baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya pada Datuk Maringgi. Dan inilah kesempatan yang dinanti-nantikannya. Datuk Maringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi semua hutangnya. Boleh hutang tersebut dapat dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya putrinya kepada Datuk Maringgi. Menghadapi kenyataan seperti itu, Baginda Sulaiman yang memang sudah tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya tidak menemukan pilihan selain yang ditawarkan oleh Datuk Maringgi. Siti Nurbaya menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muda belia harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua, bangka, dan berkulit kasar seperti kulit katak. Lebih sedih lagi ketika ia teringat Samsul Bahri, kasihnya yang sedang sekolah di Stopia, Jakarta. Sungguh berat memang, namun demi keselamatan dan kebahagiaan ayahandanya, ia mau mengorbankan kehormatan dirinya dengan Samsul Bahri yang berada di Jakarta. Mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya, terlebih karena Siti Nurbaya mengirimkan surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya. Pada suatu hari, ketika Samsul Bahri dalam liburan kembali ke Padang, ia dapat bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi. Pertemuan ini diketahui oleh Datuk Maringgi sehingga terjadi keributan. Teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh ayahnya yang tengah terbaring karena sakit keras. Baginda Sulaiman berusaha bangkit, tetapi akhirnya jatuh tersungkur dan mengembuskan nafas terakhirnya. Mendengar itu, ayah Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud yang kebetulan menjadi penghulu kota Padang malu atas perbuatan anaknya, sehingga Samsul Bahri harus kembali ke Jakarta, dan ia berjanji untuk tidak kembali lagi kepada keluarganya di Padang. Datuk Maringgi juga tidak tinggal diam karena Siti Nurbaya diusirnya. Siti Nurbaya yang mendengar bahwa kekasihnya diusir dari orang tuanya, timbul niatnya untuk pergi menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Tapi niatnya itu diketahui oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Karena itu, dengan siasat dan fitnahnya, Datuk Maringgi dengan bantuan kaki tangannya dapat memaksa
Siti Nurbaya kembali dan perantaraan polisi. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun yang sengaja diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya itu terdengar oleh Samsul Bahri sehingga ia menjadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri. Tapi mujurlah karena ia tak meninggal saat itu. Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun kemudian dikisahkan kota Padang sering terjadi huru-hara dan tindak kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan dikirim untuk melakukan pengamanan. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam suatu keributan, tanpa berpikir panjang lagi Samsul Bahri menembaknya. Datuk Maringgi jatuh tersungkur. Namun sebelum tewas ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan parangnya. Samsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit pada saat-saat terakhir menjelang ajalnya. Ia meminta dipertemukan dengan ayahandanya. Tetapi ajal lebih dulu merenggut sebelum Samsul Bahri sempat bertemu dengan orang tuanya. Sekian, mungkin itu cerita novel yang saya baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.